Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4 bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Sejak kapan uang dijadikan sebagai alat ukur? Apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? Dan apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari mana kalian mendapatkan semua keperluan tersebut? Perhatikan percakapan Mia dan Dara pada gambar tersebut. Ibu Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudahan seperti itu sudah berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Perhatikan gambar berikut ini. Pada zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan dengan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Berikut adalah alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki orang lain. Dan yang ketiga, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contoh, untuk mendapatkan sapi orang harus bertukar dengan 16 kilo karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Berkenalan dengan uang. Awal digunakannya, uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut adalah contoh uang dan barang. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Lalu, mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan, namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jenis uang yang beredar adalah uang logam dan uang kertas. Ada syaratnya sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat tukar, yaitu 1. Dapat diterima atau disukai oleh semua atau masyarakat umum. 2. Tidak cepat mengalami perubahan atau rusak. 3. Tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. 4. Mudah dibawa kemana-mana. 5. Memiliki pecahan yang senilai atau mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 6. Terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Hati-hati saat menerima uang. Sudah tahukah kalian cara membedakan uang asli dan uang palsu? Caranya adalah dengan 3D: dilihat, diraba, diterawang. Pengelolaan uang pun juga harus hemat. Rencanakan kebutuhan kalian dan gunakan seperlunya. Jangan lupa simpan sebagai untuk ditabung. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Ya, harus memiliki barang untuk ditukarkan.
Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.